إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Fal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih
Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dikisahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari mengejar musuh yang masuk ke kota Madinah. Rasulullah beristirahat di bawah pohon yang rindang sambil mengeringkan keringatnya. Ternyata Rasulullah sudah diintai oleh musuh yang ingin membunuhnya. Tiba-tiba disergap Rasulullah oleh seorang yang sudah siap untuk membunuh Rasulullah. Sambil menghunuskan pedangnya, orang ini bertanya kepada Rasulullah, "Hai Muhammad, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari pedangku ini?" Maka dengan yakin Rasulullah menjawab, "Allah yang akan menyelamatkan." Mendengar lafaz Allah terucap dari mulut Rasulullah dengan ucapan yang begitu mantap, maka gemetar dan lunglailah tangan musuh ini yang bernama Duksur bin Haris. Gemetar dan lunglai. Pada akhirnya pedang yang digenggam terjatuh. Maka diambil oleh Rasulullah itu pedang dan ditanya balik oleh Rasulullah, "Siapa yang bisa menolongmu dari pedang ini yang akan menghantam leher?" Kata Rasulullah. Maka Duksur bin Haris menjawab, "Tidak ada. Tidak ada yang menolongku." Maka singkat cerita, Rasulullah memaafkan Duksur, dan dengan akhlak beliau inilah Duksur menyatakan masuk Islam dan mengajak kepada pengikut-pengikutnya juga untuk masuk ke dalam Islam. Hadirin rahimakumullah. Dari kisah ini ada 4 poin yang bisa kita ambil untuk bekal hidup kita di alam dunia ini. Untuk ibrah kita, untuk pelajaran kita dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Apa ibrah yang pertama? Yang pertama adalah keyakinan yang kuat akan pertolongan Allah yang ada dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah yakin tiada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin dengan pertolongan Allah, yakin dengan datangnya ma'unah dari Allah. Maka lafaz Allah yang keluar dari mulut Rasulullah membuat musuh menjadi gemetar karena diucapkan dengan keyakinan. Makanya sering kita dengar cerita zaman dahulu, banyak para wali, para orang-orang soleh yang bisa berjalan di atas air hanya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Mereka yakin dengan ucapan Bismillah Allah berikan ma'unah, berikan pertolongan hingga bisa berjalan di atas air. Inilah yang kalian sudah luntur dari umat Islam, kurang yakin kepada Allah, bahkan tidak yakin dengan Allah, sehingga mereka lagi bergantung kepada selain Allah, lebih yakin kepada selain Allah ketimbang mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang harus kita tumbuhkan kembali, keyakinan kita bahwa pasti Allah menolong kita selama kita berada di jalan yang benar. Hadirin rahimakumullah. Ibrah yang kedua adalah tawakal tingkat tinggi
yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah, menyerahkan semua urusan hanya kepada Allah. Kita diciptakan di alam dunia ini dengan seabrek fasilitas. Tapi banyak orang yang mengandalkan kemampuan dirinya yang serba terbatas ketimbang dia menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia hanya mengandalkan kemampuannya, ketika dia berhasil dalam sebuah urusan, maka dia akan lupa daratan. Sebaliknya ketika dia gagal dalam sebuah urusan, maka dia akan menyalahkan Allah. Tapi sebaliknya, orang yang bertawakal kepada Allah, dia hanya berusaha semaksimal mungkin. Adapun hasilnya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza ajabta batawakkal 'alallah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika engkau sudah membulatkan sebuah tekad, sebuah urusan, maka serahkan semuanya kepada Allah. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berserah diri. Hadirin jamaah salat rahimakumullah. Pelajaran yang ketiga adalah pemaaf. Rasulullah memaafkan dusur yang ingin membunuh beliau. Tidak ada rasa balas dendam untuk diri dan untuk membalas kepada musuhnya. Tapi justru Rasulullah maafkan perlakuan dusur kepadanya yang ingin membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sifat yang luar biasa mulianya. Berkat akhlak yang mulia inilah dusur menyatakan diri masuk ke dalam Islam. Dan inilah salah satu juga ciri dari orang-orang yang bertakwa. Wal afina anin nas. Itu orang yang bertakwa kepada Allah, dia mampu memberikan maaf kepada manusia walaupun manusia itu belum meminta maaf kepadanya. Ini adalah satu perbuatan yang sangat-sangat berat. Kenapa berat? Kalau kita minta maaf, wajar kita minta maaf karena kita sudah berbuat salah. Tapi yang terberat adalah memberikan maaf. Ini yang luar biasa beratnya, karena ini adalah urusan hati. Makanya orang yang bertakwa kepada Allah, wal afina anin nas, dia mampu memberikan maaf kepada manusia walaupun manusia itu belum meminta maaf. Hadirin rahimahumullah. Dan yang keempat yang kita bisa ambil ibrah dari kisah ini adalah sifat pemberani. Rasulullah berani dalam menanggung resiko. Rasulullah berani dalam menghadapi situasi-situasi yang sangat berbahaya. Bisa saja Rasulullah lari ketika akan mendapat bahaya, tapi tidak lari. Rasulullah hadapi dengan keberanian. Berani mengatakan yang benar, berani mengatakan yang salah, berani membela kebenaran. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini pun sekarang dicontohkan oleh saudara kita di Palestina. Mereka berani melawan Israel, laknatullah alaihim, walaupun harus kehilangan keluarga, kehilangan nyawa, kehilangan harta, dan banyak resiko yang lainnya. Karena moto dari orang-orang Palestina adalah iskariman au mutsahidan, hidup mulia atau mati syahid. Inilah 4 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Rasulullah yang akan mendapat bahaya dari Duksur bin Haris. Itu keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada rasa tawakal yang luar biasa, berserah diri hanya kepada Allah, memaafkan kesalahan orang lain, dan berani dalam membela kebenaran, berani dalam menegakkan nilai-nilai Islam, berani dalam membela kebenaran. Inilah
yang dicontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keempat ini mampu kita contoh, mampu kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saja khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jamta fatawakkal 'alallah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala azza wa jalla, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya jal qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil munkar ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru